aku bertanya kepada diriku sendiri, kenapa ya dulu aku selalu takut untuk mencoba. Waktu SD dulu, aku pernah ditunjuk untuk ikut lomba cerdas cermat agama Islam. Padahal aku ngerasa bukan yang paling pintar, bukan juga yang paling cepat. Aku ngerasa aku tuh gak percaya sama kemampuan diri aku sendiri. Saat latihan pertama dimulai dan saat hasil simulasi pertama keluar, nilaiku justru yang paling rendah. Di situ aku benar-benar ingin nyerah. Tapi di tengah rasa ragu itu, aku sadar akan satu hal. Kalau aku sudah dipercaya untuk melakukan hal itu, aku tidak boleh bersembunyi di balik ketakutan. Akhirnya aku belajar lebih serius, membaca ulang materi setiap hari, membuat catatan kecil, dan melatih diri setiap hari. Dan saat hari lomba tiba, walaupun aku sangat gugup, aku berusaha untuk tetap percaya. Hasilnya justru di luar dugaan. Tim kami juara satu. Dan di situ aku baru menyadari kalau selama ini yang menahanku bukan rasa ketidakmampuan, tapi rasa takut untuk gagal. Dari situ aku belajar kalau kita berani melewati rasa ragu itu, kita akan bertemu dengan versi terbaik diri kita. Dulu aku tuh berpikir kalau kita itu bisa jadi apa aja yang kita mau. Bisa jadi ketua OSIS, bisa juara di Olimpiade. Tapi ada satu momen yang mengubah diriku. Waktu itu aku di kelas 11, aku pengen banget jadi ketua OSIS. Tetapi aku belum berkesempatan jadi ketua OSIS karena di kelas 10 aku itu ikut tim Olimpiade di sekolah, Olimpiade Astronomi, dan mendapat hasil yang cukup baik lah. Nah, dari situ sekolah dan juga guru-guru itu berharap kalau aku di tahun depan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu aku nggak bisa jadi ketua OSIS supaya fokusku tetap ke Olimpiade. Di situ aku ngerasa sakit hati, ngerasa kesel, dan juga kecewa dengan situasi yang ada. Dari situ aku mulai belajar, aku mulai ngobrol sama kakak kelas, sama temen, dan juga sama guru, serta aku juga mulai mempelajari beberapa buku. Dari situ aku tahu kalau banyak sekali hal-hal yang nggak bisa kita lakuin sendiri. Dari peristiwa itu aku belajar kalau kita itu nggak bisa jadi semuanya, kita itu masih banyak kurangnya, dan juga ketika kita dapat kesempatan yang diberikan, kita itu harus maksimal dan juga harus tahu kondisi yang terjadi itu gimana. Kita harus bisa ngeliat dari sudut pandang lain, kita harus lihat sudut pandang guru dan juga teman-teman yang lain, dan juga kita harus percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu udah nyiapin yang terbaik. Hai Kas, Lu merenung, kenapa? biasalah anak organisasi, capek gue prokeran. Emang secapek itu ya organisasi? Jujur iya sih, karena kan kita banyak ketemu orang, terus banyak kegiatan juga. Kan lo enak tuh jadi anak olim. Wow, gua di Olim sih bosen banget sebenarnya, karena kalau Olim kan yang penting gua belajar tuh sendiri, nggak kayak lu yang di organisasi selalu sosialisasi lah sama orang. Sebenarnya organisasi nggak seseru kelihatannya sih. Kayak kalau organisasi kan ketemu orang banyak. Kalau lu kan enak tuh jadi pinter kalau ikut olim. Eh, Ternyata di organisasi secapek itu ya. Ternyata ikut olim gak seenak itu ya. Menurut gua posisi kita sekarang ini udah terbaik ya sih buat kita. Iya, kayaknya Tuhan tahu deh apa yang terbaik buat kita. Jadi semangat terus ya Tiffany. Semangat juga ya Kas. Ya. Dah.